Lanjut. Berikutnya Quran surat Al-A'raf 199. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, shadaqallahul azim. Khudhil afwa, ambil maaf. Ya, maksudnya suruh memberi maaf. Tuh kan, beri maaf. Jadi maaf itu sesuatu yang diberikan. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan untuk berbuat baik, ya berbuat yang arif, yang baik. Wa'rid, dan tinggalkan al jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Jadi orang bodoh nggak usah dilayanin, ya. Nanti kita sama bodohnya. Jadi ini juga akhlak. Jadi pernah ya di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, itu di antara jajaran para Pak? Ya kalau kita mungkin dewan suroknya seperti itu ya. Itu dari kalangan milenial ya. Ada Ibnu Abbas yang masih belia. Kemudian juga ada siapa? Saya lupa namanya itu ya. Keponakannya Uyainah, namanya Al-Khur kalau nggak salah, Al-Khur ya, namanya Al-Khur. Nah, Uyainah dari kampung datang ke keponakannya. Dia bilang ke Al-Khur ini, keponakannya, kamu kan punya posisi di samping khalifah. Tolong dong, ya, izinkan biar saya bisa ketemu sama khalifah. Nah, akhirnya keponakannya ini datang ke Umar. Jadi ini kalangan masih belia juga, masih muda banget ya. Tapi sudah mumpuni, ukurannya menguasai Quran, hafiz Quran dan menguasai ya tafsir Al-Quran, termasuk Ibnu Abbas, Abdullah, dan ini dia ini. Jadi ukurannya emang itu ya, bukan masalah kecilnya ya, tapi adalah ilmunya sudah teruji tentang kualitasnya. Nah, akhirnya Umar sebagai seorang khalifah ya tidak nggak seperti kayak penguasa pada umumnya ya. Umumnya itu maksudnya seperti hari ini gitu ya, yang pasti melewati birokrasi yang berbelit-belit pasti. Ini nggak ada birokrasi, nggak ada apa. Ya sudah, silahkan. Nah, akhirnya besoknya dibawa pamannya ya Uyainah ini ke Khalifah Umar. Tiba-tiba bilang, wahai bahasanya ngomongnya bukan khalifah, wahai Ibnu Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, kamu tidak menyantuni kami. Kamu tidak menyantuni kami, dan kamu tidak berbuat adil. Nah, itu Umar langsung marah ya, marah. Karena Umar itu orangnya sangat santun dan Umar sangat adil ya, tapi dituduh sama umatnya kalau Umar itu tidak menyantuni umatnya. Jadi dia merasa mungkin jadi rupanya Uyainah ini bukan orang biasa, artinya mungkin dia sebagai semacam kalau kita mungkin rois atau naib ya, yang dia punya umat. Jadi umatnya itu nggak pernah mendapatkan bantuan atau apa gitu ya. Nah, sehingga atau mungkin ada bantuan tapi nggak nyampe, bisa jadi seperti itu kan, karena tempat yang jauh dan sebagainya itu. Nah, artinya mungkin yang dilaporkan itu benar ya, bahwa memang dia dan umat itu tidak mendapatkan santunan. Mungkin juga benar karena dialami seperti itu. Tapi Umar juga benar, Umar selama ini sangat menyantuni umatnya. Bahkan Umar sempat manggul gandum ya untuk seorang janda tua yang memang tidak masak. Nah, Umar marah. Hampir saja gitu ya, marahnya itu terlampiaskan dengan tangannya. Tapi langsung, nah ini sebagai wazir ya, pembantu khalifah, Al-Khur ini ngasih tahu, membaca ayat ini. Dibacakan ayat ini ya. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, begitu dibacakan ayat ini langsung Umar diam.
dan dikasih penjelasan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, dia ini adalah orang bodoh, dia bicara kayak gitu wajar, mungkin memang itu di luar pengetahuan dia, artinya dia tuh nggak tahu kalau Umar sebenarnya sudah begitu bijak, santun, tapi memang dia memiliki persepsi yang salah. Nah, Umar langsung berhenti, nggak marah dan berpaling, artinya meninggalkan orang yang model-model seperti ini. Jadi nggak dilayani. Umar pun tidak melakukan tindakan yang bodoh, ya seperti itu. Jadi langsung diam. Nah, Umar luar biasa. Ketika dinasihati dengan Quran, langsung. Ya, siapapun yang menyampaikan, apalagi ini yang menyampaikan, yang nasihat adalah orang yang dia tunjuk sebagai wazirnya, ya, sebagai pembantunya atau sebagai dewan suroknya yang ahli masalah masalah Quran. Itu. Nah ini jadi Umar tegas luar biasa, tapi jiwa pemaafnya pun luar biasa. Tanpa diminta maaf sama orang yang salah, dia berikan. Khudil afa, beri maaf. Nah, kita tahu dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak ngerti. Nah, seperti itu. Dan Rasulullah SAW menghadapi hal seperti ini hampir setiap saat. Ada orang Baduy yang kencing di masjid, Nabi nggak marah, udah biarin aja. Waktu lagi kencing suruh biarin aja Pak. Kepala sahabat teriak-teriak kan. Nah, kalau itu waktu lagi kencing dia Pak, diusir bisa ngepret kemana-mana kan, udah biarin. Udah kencing udah tuntas baru apa? Ambil air, siramin, gitu kata Nabi kan. Nggak banyak ngomong gitu Pak. Nah, kalau lagi kencing misalnya, jangan kencing di situ, orang yang kabur malah kencingnya kemana-mana kan. Udah biarin, ya kan. Udah selesai baru ambil air, siram air sember. Nah seperti itu. Nabi lagi kumpul dengan sahabat, ada yang teriak-teriak orang Baduy, wahai Muhammad, bla 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 bla, dia ngomong. Sampai sahabat pada sewot juga. Kamu ngomong sama siapa? Nggak boleh teriak-teriak ngomong sama Nabi. Tapi dia ngotot, saya nggak akan diam bicara kecuali jawab pertanyaan saya. Bagaimana kalau seorang mencintai satu kaum tapi nggak ketemu atau belum bisa menyamai amalnya? Apakah bisa ketemu nanti di akhirat? Nabi jawab, iya, almaru ma'aman habbahu. Seorang itu bersama orang yang dia cintainya. Nah, seperti itu. Jadi bersikap dengan orang-orang yang bodoh. Nah, seperti kita juga Pak bersikap dengan anak-anak kita, ya kan? Anak kita kan masih perlu didikan kita, masa-masanya belajar. Nah, kita juga nggak boleh setiap kesalahan anak harus disikapi dengan marah, nggak boleh. Anak kan masih bodoh, ya kan, nggak boleh. Apapun tindakan anak, karena memang dalam bimbingan kita didik, jadi mengingatkan. Ya. Yang namanya Anas bin Malik kan masih kecil ya Pak, ngikut Nabi. Apa kesaksian beliau? Saya nggak pernah ditegur sama Nabi kalau melakukan sesuatu, ya. Apa misalnya kecepatan, kelambatan, kurang bagus, apa enggak pernah ditegur sama Nabi. Itu Anas bin Malik. Padahal kadang-kadang kalau Nabi nyuruh Pak, nanti Anas tuh nggak langsung datang ke Nabi, main dulu, mampir ke rumah dulu, gitu. Anas masih bocah kan, gitu. Sampai ibunya pernah, kamu dari mana? Saya disuruh sama Nabi. Suruh apa? Oh rahasia. Ya udah kalau rahasia langsung pulang sana nanti ke Nabi, seperti itu ya. Seperti itu. Mampir dulu ya ke rumahnya. Dan sebelum itu dia main dulu sama teman-temannya. Ya, karena ya rahasia ya udah. Itu jujurnya luar biasa ya. Kata ibunya, rahasia sudah. Ya. Saya sampaikan pada Nabi ya seperti itu. Nah, jadi seorang Anas masih bocah dikasih amanat yang luar biasa untuk sesuatu yang harus dirahasiakan, coba kan? Oh, ya, berarti kan amanah itu ya, amanah ya seperti itu ya. Nah anak kecil tahu rahasia lagi kan, rahasia. Jadi ibunya sekalipun yang nanya nggak dikasih tahu, ibunya kan disuruh apa? Enggak, rahasia ini mah. Ya udah pulang sana cepet anterin, gitu kan, pulang seperti itu. Jadi termasuk kita bersikap kepada anak-anak kita, nggak usah gampang marah dengan kesalahan-kesalahan anak. Udah biasa anak salah, kamu juga bocah ya kan. Seperti itu. Pak disuruh beli apa? Ibu ya disuruh beli cabai, nggak tahu pulang sambil bawa permen. Ya namanya bocah kan. Nggak apa-apa. Jangan dimarahin. Oh kamu nggak amanah, nggak usah begitu, nggak usah gitu kan.
Kok ini kembalinya kurang? Oh, beli permen ya, udah nggak apa-apa. Dia nggak apa-apain aja, kasih nggak apa-apa, ya sudah gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak usah diomelin, oh kamu nggak amanah, nggak usah ngomong kayak gitu, nggak usah. Disuruh beli cabai, pulangnya sambil bawa permen. Nah, biarin aja, itu namanya juga anak ya, seperti itu. Siapanya? Anak kecil. Iya. Ya, kalau namanya bocah, anak gitu. Kalau bilang kapok nggak bisa juga. Emang dunianya main ya kan. Nah, kadang-kadang kalau tempat bermain kurang, nah, makanya suka main di dalam masjid, gitu kan. Itu. Atau mungkin main di sekitar kita. Di saat kita sedang istirahat, ya kita kasih tahu. Atau tadi main di sekitar masjid atau malah dalam masjid di saat ada orang sholat sunnah, ya kita kasih pengertian, jangan berisik ada orang sedang sholat. Seperti itu kan. Gak usah disentil juga, nggak usah disentil juga. Dunia dia main, Pak. Gak usah disentil juga. Jadi kasih pengertian, gak usah disentil juga, gitu ya. Jangan berisik ada orang sedang sholat. Jadi ya. Anak-anaknya kenapa? Diajak sholat. Iya, diajak sholat. Iya, kan diajak sholat. Nah, maksudnya kan mungkin lagi ada orang sholat sunnah, ya kan? Nah, dia berisik, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau emang lagi sholat, ini ya kita lagi sholat berjamaah, ya dia mau main-main, ya kita ajak sholat, kita ajak sholat. Walaupun pas sholatnya juga pada bercanda juga, masya Allah itu, bener, luar biasa itu. Di mana masjid sama aja, gitu Pak, sama aja. Di mana sama aja itu ya, canda itu ya. Gitu. Tapi kan juga tadi memang kita harus bijak ya, seperti itu. Makanya kan Nabi ketika lagi sholat, sujud, ditunggangin sama cucunya Hasan Husain, Nabi tidak bangun dari sujudnya, ya seperti itu, namanya juga bocah, mengganggu. Nah, memang dunianya dunia main itu. Dia nggak tahu kalau itu mengganggu, Pak. Katanya asik aja nunggangin Nabi ya. Seperti itu ya, asik aja. Jadi beri maaf, kemudian perintahkan berbuat ma'ruf, kemudian berpaling dari orang-orang yang bodoh. Artinya kita nggak usah ikut larut untuk berbuat yang jahil ya, yang bodoh gitu. Ini tanyakan. Cukup ya? Ya. Memendam ya, ya sama ya, memendam. Atau bahasa ini mungkin sabar itu kan namanya menahan. Sabar itu namanya menahan. Ya, iya betul. Apalagi dalam keadaan sedang puasa, ya kan, puasa. Seperti itu. Ditahan ya, ditahan. Jadi bukan dilampiaskan, walaupun kita di pihak yang benar. Dan kalau marah pun pantes gitu ya. Anak kita salah, pantes. Tapi jangan kita marah-marahin juga gitu kan, seperti itu. Jadi kalau sudah kelewatan, yang kita marah pada tempatnya berpahala, gitu ya, berpahala. Kapan? Misalnya sudah umur 10 tahun, dia belum mau sholat. Kata Nabi suruh pukul, gitu kan? Pukul, seperti itu ya. Jadi memendam itu menahan maksud tadi ya, al-kazim. Jadi yang sering saya contohkan al-kazim itu adalah seperti orang isi air ke dalam botol biar nggak tumpah, ditutup rapat-rapat, itu kazim namanya Pak, kazim. Yang kalau nggak rapat bakal tumpah. Itu kazim tuh tutup rapat-rapat. Ini tadi memendam ya, memendam marah, seperti al-kazim. Dan Nabi berkali-kali mengatakan la takdob pada seorang sahabat. Jangan marah. Karena kalau orang marah itu bisa menimbulkan perbuatan yang tadi, yang merusak, yang anarkis ya, yang juga menjadi penyesalan. Sampai Nabi ngasih terapi bagaimana cara menguasai marah. Kata Nabi, marah itu dari setan. Setan terbuat dari api. Api akan padam dengan air. Maka kalau kemarah, wudulah. Suruh wudu. Nah, kemudian dalam kali yang lain ketika Nabi dengar ada orang perang mulut, kata Nabi, seandainya mereka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya bakal reda. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bakal reda. Nah, ini disampaikan oleh sahabat seperti itu.
Karena marah itu dari setan. Jadi nggak boleh diperturutkan, gitu ya. Tahan.